Ya Tuhan, hati dan jiwa kami selalu rindu dan haus akan persekutuan yang indah, yang manis dengan Engkau. Biarlah Engkau melalui Roh-Mu yang Tuhan karuniakan di dalam hidup kami akan terus menuntun dan membawa kami untuk kami terus mendekat, bahkan melekat dengan Engkau sebagai pokok anggur kami yang benar. Karena di luar Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa. Benar, Bapak. Dan biarlah Tuhan menjadi pengakuan dan penyataan iman kami. Seperti rusa yang merindukan aliran sungai, biarlah jiwa kami selalu merindukan akan firman. Amin. Karena kami tahu firman-Mu adalah kebenaran. Dan di mana ada kebenaran, di situ ada kemerdekaan. Di mana ada kebenaran, di situ ada damai sejahtera. Di mana ada kebenaran, di situ ada keselamatan. Mampukan kami melalui Roh Kudus-Mu untuk kami dapat hidup sesuai dengan apa yang Engkau inginkan. Berkarya dan berbicaralah Engkau di tengah-tengah kami. Berikan kami, perlengkapi kami dengan pengetahuan, hikmat dan pengertian, agar supaya kami dapat memahami isi kitab suci ini seturut dengan apa yang Engkau inginkan. Amin. Nyatakan karya kuasa dan kemuliaan di tengah-tengah kami, sehingga baik hamba-Mu yang menyampaikan maupun kami semua yang mendengarkan, kami boleh sama-sama diberkati melalui firman-Mu di dalam nama Tuhan kami Yeshua HaMasiah. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan. Sahabat Shalom. Sahabat Shalom. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini pembacaan parasa kita dari Torah sudah sampai di dalam kitab Kejadian atau kitab Beresit pasalnya yang ke-50. Dan sahabat depan kita akan masuk pada kitab Keluaran atau kitab Semot. Nah, saudara-saudara, dalam pasal yang ke-47 yang kita baca ayat yang ke-13, di sini diceritakan kembali bagaimana keadaan dan situasi di tempat di mana Yosef dan saudara-saudaranya itu tinggal, yaitu di Misraim. Kata firman Tuhan, di seluruh negeri itu tidak ada makanan sebab kelaparan itu sangat hebat, sehingga seisi tanah Misraim dan tanah Kanaan lemah lesu karena kelaparan itu. Kita melihat bahwa di sini diceritakan, digambarkan, dilukiskan tentang satu keadaan, satu kota di mana sedang dilanda satu musibah yang sangat luar biasa, yaitu kelaparan yang melanda seluruh negeri Misraim. Sehingga akibat kelaparan yang begitu luar biasa ini tentu akan menimbulkan berbagai macam persoalan, menimbulkan berbagai macam pergumulan untuk manusia, untuk penduduk yang tinggal di dalamnya. Kalau kita melihat, saudara, berkaca dengan keadaan dan situasi yang sedang melanda hampir seluruh dunia, yang saat ini sedang dilanda dengan virus COVID-19 ini, yang saya kira dampaknya, saudaraku, sangat luar biasa. Kita tahu beberapa waktu yang lalu bahkan Menteri Keuangan pun sempat mengumumkan bahwa keadaan negara kita sudah masuk dalam masa resesi. Kita nggak akan tahu, saudara, apa yang akan terjadi ke depan. Belum lagi kalau mulai nanti tanggal 11 dan seterusnya mungkin akan di lockdown lagi. Khususnya kota-kota besar yang penularannya begitu tinggi persentasenya. Dampak daripada musibah yang melanda seluruh dunia termasuk negeri kita, Indonesia ini, sangat luar biasa. Berdampak kepada ekonomi. Ada begitu banyak pengusaha, jangankan pengusaha yang menengah ke bawah, pengusaha-pengusaha yang di atas pun saat ini pun sedang mengalami satu proses yang sangat luar biasa. Dan tentu dampak ekonomi ini juga akan berdampak kepada kehidupan keluarga, kehidupan rumah tangga. Sehingga ada begitu banyak kebutuhan, ada begitu banyak tuntutan yang harus dipenuhi. Apalagi untuk kepala keluarga yang bertanggung jawab untuk menafkahi, untuk memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga.
Sehingga di sekitar kita, saudara, tidak sedikit. Bahkan dicatat angka perceraian khusus di tahun-tahun, di bulan-bulan COVID ini sangat meningkat luar biasa. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, itulah sebabnya kita sebagai umat Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan harus dapat menyikapi akan situasi dan keadaan yang melanda negeri kita. Berjalan selaras dengan apa yang difirmankan oleh Tuhan. Kita harus dapat memahami dan mengerti akan apa yang menjadi isi kitab suci kita. Sebagai fondasi, sebagai pegangan, sebagai pijakan saudara dan saya. Karena tanpa kita mengerti dan memahami, tanpa kita berpaut kepada firman Tuhan, maka kita akan mengalami hal-hal yang mungkin Tuhan tidak inginkan. Karena dalam konteks yang kita baca, saudara, ketika Misraim ini dilanda kelaparan yang sangat hebat, kita melihat orang rela membeli makanan, rela mengorbankan uang mereka, mengorbankan materi mereka, hanya untuk bertahan hidup. Mereka beli. Karena kalau tidak mereka beli, mereka tidak mendapatkan bahan makanan. Dan mereka bisa saja mati karena kelaparan yang hebat itu. Firman Tuhan mencatat sebagaimana yang sudah dinubuatkan oleh Tuhan melalui yang namanya Yasef. Akan ada 7 tahun kelimpahan, tetapi akan ada 7 tahun kelaparan yang mengikutinya. Kelaparan yang sangat luar biasa. Sehingga firman Tuhan mencatat dalam parasa yang kita baca, ketika orang-orang Misraim penduduk itu sudah habis uangnya, mereka rela korbankan ternak mereka, ganti bahan makanan. Kalau uang sudah habis, hanya untuk bertahan hidup, supaya mereka bisa menikmati nafas kehidupan alias selamat. Mereka rela korbankan materi, mereka korbankan harta benda. Bukan hanya ternak yang mereka rela korbankan, sampai firman Tuhan katakan dalam pasal 47, mereka gadaikan, mereka jual tanah mereka hanya untuk memperoleh bahan makanan. Tanah sudah habis, uang sudah habis, ternak sudah habis. Sementara kelaparan terus melanda. Resesi yang terjadi begitu luar biasa. Sehingga akhirnya mereka pun rela menggadaikan diri mereka, menggadaikan hidup mereka untuk menjadi budak kepada Firaun, asalkan mereka bisa makan. Saudara, situasi-situasi seperti ini itu bisa melanda umat-umat Tuhan, bisa melanda gereja Tuhan. Tinggal bagaimana cara kita menyikapi persoalan dan situasi yang ada. Karena saya mau ingatkan kepada kita, biasanya orang rela korbankan apapun yang dia punya, apapun yang dia miliki, hanya untuk memperoleh yang namanya kesenangan, kebahagiaan, termasuk kehidupan. Dalam 2 Raja-Raja pasal 6, tolong pare dibaca. Ada satu peristiwa yang pernah melanda yang namanya umat Israel, khususnya Israel bagian utara, yang beribu kota Samaria, pasal 6 ayat 25 sampai 29. Kita bisa bercontoh kepada satu peristiwa bahwa yang namanya resesi atau pergumulan, apalagi sudah menyangkut hidup, menyangkut keselamatan, untuk bertahan hidup, orang rela korbankan apapun. Silakan, Pak. 2 Raja-Raja 6 ayat 25 sampai 29 demikian. Maka terjadilah kelaparan hebat di Samaria selama mereka mengepungnya, sehingga sebuah kepala keledai berharga 80 sikal perak untuk 1/4 kap
tahi, merpati berharga 5 sikal perak. Suatu kali ketika Raja Israel berjalan di atas tembok, datanglah seorang perempuan menemukan halnya kepada Raja sambil berseru, "Tolonglah ya tuanku Raja." Jawabnya, "Jika Yahweh tidak menolong engkau, dengan apakah aku dapat menolong engkau? Dengan hasil pengerikankah atau hasil pemerasan anggurkah?" Kemudian bertanyalah Raja kepadanya, "Ada apa?" Jawab perempuan itu. "Perempuan ini berkata kepadaku, berilah anakmu laki-laki supaya kita makan dia pada hari ini, dan besok akan kita makan anakmu laki-laki. Jadi kami memasak anakku dan memakan dia. Tetapi ketika aku berkata kepadanya pada hari berikutnya, berilah anakmu supaya kita makan dia, maka perempuan itu menyembunyikan anaknya." Ya, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita tahu bersama bahwa segala keadaan dan situasi yang terjadi bagi umat Tuhan, khususnya bangsa Israel, itu tidak akan pernah bisa terjadi menimpa bangsa pilihan Tuhan kalau tanpa ada yang namanya sebab musabab. Jadi hukum sebab akibat, bagaimana mereka terikat dengan sebuah perjanjian dengan Tuhan, itu akan terus berlaku kepada mereka. Sehingga kalau bangsa Israel, termasuk dalam konteks yang kita baca utara ini, mengalami satu persoalan yang luar biasa, kelaparan yang melanda Samaria begitu hebat, itu juga akibat daripada kesalahan dan dosa mereka. Sehingga waktu Ben-Hadad, Raja Aram ini mengepung Samaria, terjadi kelaparan yang sangat luar biasa. Sehingga semua kebutuhan pokok itu meningkat drastis. Harganya sangat mahal. Nggak mungkin bisa rakyat jelata itu jangkau. Hanya untuk mereka beroleh makan, memenuhi kebutuhan mereka setiap hari. Bayangkan dalam konteks yang kita baca ini, saudara, mereka harus korbankan anak mereka. Korbankan anak mereka, saudara, dijadikan sebuah santapan. Saudara bisa bayangkan. Bagaimana mungkin seseorang hanya untuk bertahan hidup, saudara, rela mengorbankan manusia yang lain. Rela mengorbankan nyawa yang lain. Tetapi ini yang saya mau ikatkan dan katakan kepada kita, kalau sudah menyangkut tentang kehidupan, keselamatan, orang rela korbankan apapun. Termasuk korbankan keluarga. Dalam konteks ini yang kita baca, anak yang mereka korbankan dijadikan saudara santapan, dijadikan makanan hanya untuk bertahan hidup. Bikin perjanjian, hari ini anak saya ndak apa-apa, kita eksekusi, kita bikin sate. Saudara bisa bayangkan? Kita ajak lihat kalau orang eksekusi binatang. Kemarin di Manado ada pesta sepupu. Biasa banyak yang diketok. Kita lihat, saudara, digantung, diketok, sampai mungkin belasan kali. Anjingnya gak mati-mati. Sampai biji matanya udah keluar. Udah begitu dibakar, dicincang, dimakan. Nah, saudara bisa bayangkan itu binatang. Kita saja bisa bilang itu sadis. Kita saja mungkin bisa ngeri lihat-lihat seperti itu kalau yang tidak biasa. Beda dengan mereka yang sudah terbiasa. Apalagi anak kita yang kita korbankan, saudara. Dipotong terus kemudian dibikin sate, dimasak. Coba bisa bayangkan. Tapi inilah keadaan yang terjadi ketika Israel Utara menyimpang daripada Torah, menyimpang dari ajaran yang adalah isi hati daripada Tuhan. Tuhan harus izinkan ini terjadi. Dan saudara percaya atau tidak, situasi yang terjadi melanda hampir seluruh dunia, termasuk bangsa kita ini.
tidak mungkin akan melanda bangsa kita kalau Tuhan tidak izinkan. Hanya persoalannya bagaimana kita sebagai umat Tuhan menyikapi situasi dan keadaan yang sekarang ini sedang melanda negeri kita ini. Apakah kita akan jauh daripada Tuhan? Apakah kita akan leha-leha dengan Tuhan, mengabaikan Tuhan, menomor sekiankan Tuhan, lebih mementingkan urusan kita, urusan dunia kita daripada urusan dengan Tuhan? Atau justru dengan situasi dan keadaan sekarang kita akan membuat diri kita semakin dekat dan terus dekat kepada Tuhan? Kita lihat apa yang dikatakan oleh Hasatan kepada Tuhan dalam kitab Iyob pasal yang kedua, ayatnya yang ke-1 sampai yang ke-5. Pada suatu hari datanglah anak-anak Elohim menghadap Yahweh, dan di antara mereka datang juga iblis untuk menghadap Yahweh. Maka bertanyalah Yahweh kepada iblis, "Dari manakah engkau?" Lalu jawab iblis kepada Yahweh, "Dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi." Firman Yahweh kepada iblis, "Apakah engkau memperhatikan hambaku Iyob? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Elohim dan menjauhi kejahatan. Ia tetap tekun dalam kesalehannya, meskipun engkau telah membujuk aku melawan dia untuk mencelakakannya tanpa alasan." Lalu jawab iblis kepada Yahweh, "Kulit ganti kulit, orang akan memberikan segala yang dipunyainya ganti nyawanya. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah tulang dan dagingnya. Ia pasti menyentuhi engkau di hadapanmu." Perhatikan baik-baik apa yang menjadi pernyataan Hasatan, pernyataan iblis. Dan selalu saya katakan kepada kita, iblis ini yang menjadi lawan kita ini usianya bukan baru 1-2 tahun, bukan baru 10-11 tahun, bukan baru 100 tahun. Iblis yang menjadi lawan kita ini usianya sudah ribuan tahun. Dia punya jutaan, punya begitu banyak pengalaman bagaimana cara menjatuhkan orang, bagaimana cara membuat orang memungkiri imannya, berbalik meninggalkan imannya. Maka Hasatan bilang kepada Tuhan, "Pertama, izinkan ekonominya, pekerjaannya, penghasilannya ku hajar." Tuhan izinkan. Sudah ekonominya dihajar, pekerjaannya dihajar, usahanya dihajar. Ternyata Iyob itu, saudaraku, tidak goyah. Hasatan bilang apa? Tubuhnya sekarang. Kenapa? Karena pengalaman iblis. Biasanya iblis bilang apa? Orang akan rela mengorbankan segala yang menjadi miliknya untuk mempertahankan nyawanya. Orang rela korbankan apapun, jangankan materi, jangankan uang, harta, hanya untuk mempertahankan nyawanya supaya dia bisa hidup lebih panjang lagi. Dia bahkan rela mengorbankan imannya. Dari pengalaman Hasatan, dari pengalaman iblis, itulah yang iblis katakan kepada Tuhan, "Coba jamah tubuhnya. Kalau seandainya dia sakit, kita akan lihat. Pasti Iyob akan mengutuk Tuhan. Pasti Iyob akan mengutuk engkau." Sehingga akhirnya pun Tuhan izinkan. Saudara, ini seringkali terjadi ketika kita ini, saudara, diterpa dengan berbagai macam kesulitan, termasuk sakit penyakit. Coba lihat, saudara, orang kalau sudah medisnya nggak mempan, apalagi situasi sekarang. Saya di Manado, saudara, saya pergi di 3 tempat, di 3 kota yang berbeda. Pandangan masyarakat itu sama. Mereka begitu alergi, begitu anti, begitu takut untuk pergi ke rumah sakit, apalagi yang ada penanganan COVID. Orang kalau sudah sakit, saudara, biasanya mereka akan gunakan, kalau kita bilang di kampung itu ada obat-obat makatanah, herbal kita gunakan.
Segala macam pohon-pohon, tumbuh-tumbuhan, akar-akaran biasanya dipakai. Kalau sudah herbal nggak mempan, pasti ujung-ujungnya dokter. Kalau dokternya sudah nggak mempan, biasanya larinya kepada pendeta. Doa pendeta nggak mempan, ujung-ujungnya korbankan iman, korbankan keyakinan, korbankan kebenaran. Akhirnya banyak orang yang lari kepada dukun. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini jangan anggap enteng. Apa yang ditulis dalam kitab 1 Samuel pasal yang ke-28 itu harus menjadi contoh kepada kita. Tolong para yang dibaca dalam 1 Samuel 28 ayat 3 sampai ayat yang ke-7. Ketika Filistin mengepung yang namanya Israel, Saul pada waktu itu sebagai seorang raja yang tadinya sudah membunuh yang namanya tukang-tukang tenun, tukang-tukang jampi, para paranormal, dukun. Tapi karena kepepet saudara, pakai Urim dan Tumim gak bisa, tanya kepada Nabi pun Tuhan tidak berfirman. Akhirnya korbankan kebenaran. Dia yang tadinya membenci dan membunuh para dukun, paranormal, para petenung, justru dia sendiri ketika kepepet, dia pergi mencari tukang ramal alias para petenung. Silakan Pak Reni. Adapun Samuel sudah mati. Seluruh orang Israel sudah meratapi dia dan mereka telah menguburkan dia di Ramah, di kotanya. Dan Saul telah menyingkirkan dari dalam negeri para pemanggil arwah dan roh peramal. Orang Filistin itu berkumpul lalu bergerak maju dan berkemah dekat Shunem. Saul mengumpulkan seluruh orang Israel lalu mereka berkemah di Gilboa. Ketika Saul melihat tentara Filistin itu, maka takutlah ia dan hatinya sangat gemetar. Dan Saul bertanya kepada Yahweh, tetapi Yahweh tidak menjawab dia, baik dengan mimpi, baik dengan Urim, baik dengan perantaraan para nabi. Lalu berkatalah Saul kepada para pegawainya, carilah bagiku seorang perempuan yang sanggup memanggil arwah, maka aku hendak pergi kepadanya dan meminta petunjuk kepadanya. Nah, sampai di situ saja. Saudara, kalau kita baca di dalam Torah, sangat jahat di mata Tuhan, sangat dilarang keras oleh Tuhan Sang Pencipta langit dan bumi, Yahweh Sebaot, Tuhan semesta alam, menyatakan isi hatinya kepada umat Israel, melarang mereka untuk bertanya kepada yang namanya arwah, kepada roh-roh orang mati, kepada para peramal, para petenung. Karena itu adalah dosa yang keji di hadapan Tuhan. Tetapi kita bisa melihat dalam konteks 1 Samuel 28 ini, ketika Raja Saul terhimpit dalam satu situasi yang membuat dia takut. Karena kalau sudah berhadapan dengan musuh berarti nyawanya terancam. Dia bisa saja mati, saudara. Saul lupa bahwa yang menggenggam hidup manusia, nafas manusia, umat yang dipilih oleh Tuhan, tidak lain adalah Yahweh Sebaot, Tuhan semesta alam itu sendiri. Sehingga karena dia begitu takutnya, terhimpit, sudah kepepet. Awal-awalnya paranormal itu dia yang bunuh, saudara. Dia yang suruh bunuh. Yang namanya para petenung-petenung itu di mana saja itu dicari. Karena kepepet, saudara, malah akhirnya dia sendiri yang cari. Di mana kira-kira ada orang yang bisa memanggil arwah. Karena dia meminta petunjuk. Masih ada banyak, saudara, orang-orang Kristen sekarang ini yang beranggapan bahwa meminta petunjuk, meminta restu, meminta doa kepada roh orang yang sudah mati itu adalah hal yang biasa. Padahal itu bukan hal yang biasa, itu keji di mata Tuhan. Hukumannya mati. Dan ini bukan hal yang sepele. Masih banyak orang-orang Kristen yang suka terjebak kepada hal yang demikian. Hati-hati, saudara. Itulah sebabnya firman Tuhan hari ini mau mengingatkan kepada kita.
Apapun keadaan dan situasi yang saat ini sedang melanda kita, termasuk melanda negeri kita, kita harus tahu betul siapa yang menjadi pembela kita, siapa yang menjadi penjamin kita. Dalam konteks yang kita baca, parasa yang kita baca, saya ulangi lagi bahwa orang rela mengorbankan apapun untuk mempertahankan nyawanya, untuk memperoleh hidupnya, memperoleh keselamatan, umur yang lebih panjang. Tetapi yang dilakukan oleh Tuhan Yeshua itu sangat jauh berbeda. Yang dilakukan oleh Yeshua sebagai kebenaran, sebagai jaminan kehidupan dan keselamatan kita berbeda. Yang Yeshua lakukan justru dia korbankan, dia rela korbankan dirinya, agar supaya umat yang percaya kepadanya itu tidak binasa, tetapi memperoleh kehidupan yang kekal. Dia korbankan dirinya untuk keselamatan orang lain. Dia korbankan dirinya untuk sekali lagi kehidupan, untuk kehidupan orang lain. Dan ini yang harus saudara sadar dan saya. Ini yang harus betul-betul kita tanamkan di dalam hati kita. Berarti betapa mahal pengorbanan Yeshua HaMasiah. Betapa mahal keselamatan yang kita miliki, iman yang kita miliki. Jangan sampai iman saudara, kebenaran, jaminan keselamatan itu kita gadaikan, kita korbankan hanya untuk hal-hal yang bersifat sementara. Maka Yeshua ketika dia ada di dunia ini, dia ingatkan kepada para pengikutnya, hati-hati. Karena di mana hartamu berada, disitulah hatimu berada. Di mana hartamu berada, di situ juga hatimu melekat. Kalau kita menjadikan dunia ini sebagai harta kita, kita jadikan saudaraku jabatan kita, profesi kita sebagai harta yang paling berharga. Bahkan yang boleh dikata menjadi jaminan kehidupan saudara, kebahagiaan saudara. Ini hati-hati saudara. Karena firman Tuhan katakan di situ juga hati kita akan berpaut. Di situ juga hati kita akan melekat. Tetapi kalau kita jadikan Yeshua sebagai harta kita, kita jadikan firman itu, Torah itu sebagai harta kita, sebagai kebenaran yang menjadi jaminan bagi kita, maka niscaya hati kita pun akan berpaut kepada Yeshua, akan berpaut kepada firman, akan berpaut kepada Torah itu sendiri. Karena firman Tuhan katakan, siapa yang melakukannya, justru dialah yang akan hidup. Parasa dalam hati jauh pasal yang ke-13 tadi saudara, dari ayat 44 sampai 46. Bagaimana Yeshua memberikan sebuah perumpamaan tentang harta yang terpendam, harta yang sangat berharga. Ketika seseorang itu menemukan ada harta yang terpendam, maka yang dia lakukan saudara, dia jual semua yang menjadi miliknya, dan dia beli ladang di mana ada harta itu. Sama seperti orang yang sedang mencari mutiara yang tidak ternilai. Ketika dia menemukan mutiara yang tidak ternilai itu saudara, dia jadikan itu sebagai sesuatu yang sangat berharga. Maka yang lain dia rela korbankan. Kita tahu bahwa dalam perumpamaan itu Yesus sedang berbicara tentang kerajaan surga. Siapa kerajaan surga yang dimaksud tidak lain adalah Yeshua itu sendiri. Kalau Yeshua HaMasiah saudara anggap sebagai harta yang tidak ternilai, maka seharusnya kita pun rela mengorbankan kesibukan kita. Kita rela korbankan bahkan hal-hal yang duniawi yang kita kejar, yang kita cari, dan selalu memprioritaskan
memprioritaskan Tuhan. Bukan berarti kalau sudah Yeshua cinta kepada Tuhan, terus hal dunia kita putus. Ya. Yang Tuhan inginkan dia tetap menjadi nomor satu. Jangan pernah jadikan dia sebagai nomor 2, nomor 3 dan yang lain-lain. Jangan pernah kita abaikan Tuhan Yeshua, kita anggap dia itu sebagai sesuatu yang remeh. Jangan. Kita harus tempatkan Yeshua di dalam hati kita sebagai sesuatu yang berharga, yang tidak ternilai, yang tidak ada duanya. Sehingga sekalipun dalam situasi apapun yang kita hadapi, kita tetap akan bertahan. Kita tetap akan mencintai Tuhan Yeshua. Memprioritaskan dia lebih dari segala apapun juga. Banyak orang, saudaraku, tidak tahan, tidak sabar menanti jawaban daripada Tuhan. Sudah sekian lama saya berdoa, sudah sekian lama saya berharap, saya menangis, saya sudah berpuasa, saya sudah setia, tapi kok kenapa jawaban Tuhan tidak pernah kunjung datang? Sehingga akhirnya mereka mulai meragukan akan janji Tuhan, mereka meragukan firman Tuhan, kuasa Tuhan. Dan akhirnya mereka mulai menyepelekan Tuhan. Ingat konsep yang diajarkan oleh Tuhan kepada kita. Menduakan Tuhan itu sudah sama dengan penyembahan berhala. Banyak orang menyepelekan Tuhan, saudara. Bahkan menjadikan karirnya, jabatannya, hartanya hal yang utama, prioritas di dalam hidupnya. Tuhan menomor sekian. Jadi cari Tuhan kalau nanti ada waktu saja. Kalau ada waktu baru cari Tuhan. Kalau ada waktu senggang saja. Kita harus prioritaskan Tuhan lebih dari segala apapun juga. Karena yang memberikan jaminan itu adalah Dia, Sang Pencipta langit dan bumi, yang mengatur hidup saudara dan saya. Kalau kita mau lihat, saudara, tokoh-tokoh dalam kitab suci, berapa lama mereka menantikan janji Tuhan baru terwujud. Abraham misalnya, waktu Tuhan berjanji, aku akan menjadikan engkau bapa segala bangsa. Kamu keluar, kamu lihat, kamu hitung bintang di langit. Kalau kamu bisa hitung bintang di langit, kamu bisa hitung pasir yang ada di tepi laut, begitu aku akan menjadikan keturunan. Umur berapa Tuhan berjanji kepada Abraham? Umur 75 tahun. Kalau kita bicara usia sekarang 75 tahun itu, saudaraku, waduh. Sarah waktu itu umur berarti 65 tahun, selisih 10 tahun. Masih bolehlah mungkin. Berjalan waktu 5 tahun, 10 tahun kok nggak nongol-nongol janji Tuhan. Sampai akhirnya mungkin juga Abraham, kodrat dia sebagai manusia, mungkin juga sempat mulai ragu. Sehingga waktu istrinya nenek Sarah ini sodorkan Hagar, yang juga mungkin gak kalah cantik, gak pakai lagi dia tanya sama Tuhan. Udah dah, embat saja kan begitu. Masalahnya udah disodorkan. Mungkin juga, saudara, Abraham dalam kodrat dia sebagai manusia sempat juga lemah, sehingga tanpa berpikir panjang langsung mengambil Hagar. Dan akhirnya memperoleh anak yang bernama Ismail, yang kita tahu keturunannya sampai sekarang. Membuat akhirnya pemerintah pun susah untuk mengaturnya. Begitu. Ya. 10 tahun, 15 tahun kok tidak datang-datang. 20 tahun sampai 24 tahun. Sampai apa yang Abraham bilang kepada Tuhan, udahlah Tuhan,
Yang ini aja yang udah ada. Ismail aja yang menjadi pewarisku. Tetapi apa yang Tuhan bilang? Tidak. Yang disebut keturunanmu tidak lain adalah dari Sarah, anak perjanjian. Masalahnya udah 24 tahun. Udah 99 tahun. Tuhan tegaskan hari ini. Karena tahun depan engkau akan memperoleh anak laki-laki. Apa Tuhan tidak tahu bagaimana kesiapan hati daripada Abraham menantikan anak ini? Tuhan tahu, saudara. Tapi 25 tahun dia harus menanti. Dalam parasa yang kita baca ini, Yasef menerima janji Tuhan, misi Tuhan melalui sebuah mimpi yang Tuhan nyatakan. Bagaimana bulir gandum daripada saudara-saudaranya datang sujud kepada bulir gandumnya Yasef. Bukan cuma 11 bintang, bulan matahari pun ikut sujud menyembah kepada dia. Apa yang dia alami, saudaraku, seolah-olah sepertinya bertentangan dengan visi dan misi yang Tuhan berikan, janji yang Tuhan berikan. Tapi mereka orang-orang yang tidak pernah meninggalkan Yahweh Sebaot, Tuhan semesta alam. Sekalipun secara kodrat manusia mungkin mereka bisa saja ada kelemahan. Tetapi dalam kelemahan mereka berupaya untuk tidak berpaling dan berbuat dosa terhadap Tuhan. Sehingga mereka pun bisa menantikan janji Tuhan. Yohanan pasal yang ke-8 firman Tuhan mencatat bahwa di sana katanya ada seseorang yang sudah berapa tahun? 38 tahun loh. Menderita lumpuh, setiap hari datang ke kolam Bethesda menantikan goncangan air. Karena siapa orang pertama kali masuk dalam kolam itu, apapun penyakitnya akan sembuh. Yang dah habis kita pikir secara manusiawi kita. Firman Tuhan katakan bahwa ternyata Yosua tahu sudah lama orang ini pingin sembuh. Yosua tahu sudah lama orang ini bergumul, sudah lama orang ini berdoa supaya masalah yang dia alami boleh diangkat oleh Tuhan. Dia boleh mengalami kesembuhan, pemulihan. Tetapi saudaraku, kok kenapa? Kalau dengan pola cara berpikiran kita, kenapa kalau Tuhan tahu, kenapa dia biarkan? Kenapa Tuhan izinkan dan biarkan harus sampai puluhan tahun, 38 tahun, baru Tuhan nyatakan karya kuasa dan kemuliaan. Sekalipun ada catatan, ketika bertemu dengan Yosua di bait suci, Yosua bilang jangan berbuat dosa lagi, supaya keadaan yang lebih buruk tidak menimpa kamu. Mungkin ada kesalahan, mungkin ada dosa. Siapa sih manusia yang tidak berdosa? Tetapi yang saya ingin garis bawahi, saudaraku, kok Tuhan tahu? Dia tahu bahwa orang ini membutuhkan kelepasan, membutuhkan kesembuhan. Setiap hari berharap. Tapi kok kenapa Tuhan tidak langsung datang untuk menolong? Nah, kadang-kadang saudara kita seperti itu. Sudah berapa lama kita berdoa untuk satu pergumulan? Apakah untuk ekonomi, untuk usaha, untuk pekerjaan, untuk keluarga, untuk kesehatan? Sudah berapa lama? Berapa lama kita berdoa? Percayalah bahwa Tuhan yang berjanji, dia tidak pernah berdusta dan berbohong. Amin. Tetapi dia menyatakan janjinya, dia menyatakan kuasanya sesuai dengan waktunya dia, bukan waktunya kita. Mungkin bagi kita sudah terlambat, sama seperti dalam Yohanan pasal 11. Ketika yang namanya, siapa nih Lazarus? Ketika Eliasar ini, saudaraku, yang diterjemahkan dengan Lazarus, harusnya Eliasar. Eliasar ini meninggal, saudara, sudah 4 hari ketika Yosua datang. Apa yang saudaranya bilang?
Miriam dan Marta bilang, aduh Tuhan, coba seandainya datang 4 hari lalu waktu dia sakit, mungkin dia nggak mati. Mereka anggap kedatangan Yeshua itu sudah terlambat. Tetapi Yeshua tahu kapan waktunya dia. Karena memang dia tahu kapan dia sakit, kapan dia mati. Tapi kenapa dia harus izinkan dan biarkan sampai 4 hari? Kembali kepada waktunya Tuhan. Berapa lama kita bergumul, saudara? Belajar kepada seorang tokoh dalam kitab suci yang tidak lain adalah Saul. Dalam 2 Korintus pasal yang ke-12 ayat 7-9, tolong satu orang baca. Pak Rende. 2 Korintus 12 ayat 7-9. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang Saul mendapatkan pernyataan rohani yang luar biasa, tetapi supaya dia tidak meninggikan diri, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku supaya aku jangan meninggikan diri. Ada duri dalam daging yang selalu mengocok diriku. Terus tentang hal itu, aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripada aku. 3 kali dia berseru, terus berdoa memohon kepada Tuhan. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Tetapi apa yang Tuhan bilang, katanya justru cukup kasih karuniaku. Karena justru di dalam kelemahanmu lah engkau akan melihat kuasa Tuhan bekerja. Sampai di situ saja. Kuasa Tuhan itu bekerja kepada kita, saudaraku. Bukan hanya melalui misalnya sakit, melalui kesembuhan. Kita bisa melihat mungkin dalam penyakit situ ada didikan, ada tempaan, ada bentukan Tuhan, ada nasihat-nasihat Tuhan. Oh, rupanya sakit yang saya alami ini karena teguran, karena saya melakukan ini dan ini. Oh Tuhan, terima kasih. Dalam persoalan yang kita alami, kita bisa melihat bahwa Tuhan sedang berbicara di dalamnya. Tuhan sedang turut bekerja di dalamnya untuk mendatangkan kebaikan. Mendatangkan kebaikan, mungkin saja saudara, hal yang kita alami itu justru tidak baik. Karena memang mendatangkan kebaikan, bukan kebaikan menurut konsep pemahaman kita, tetapi kebaikan menurut konsep pemahaman Tuhan. Itulah sebabnya saudara-saudaraku, Saul katakan 3 kali aku berdoa memohon kepada Tuhan, supaya duri dalam daging ini kok seperti ada utusan iblis kok menggocok-gocok, sakit rasanya. Tapi justru dalam kelemahanku itu aku bisa melihat kuasa Tuhan yang luar biasa turut bekerja. Nah, saudara-saudaraku, menyikapi situasi-situasi persoalan yang kita alami saat ini, saya mau ingatkan, tegaskan dan katakan kepada kita sekali lagi, jadikan Tuhan Yeshua itu sebagai harta kekayaan kita yang paling diprioritaskan, paling utama dalam hidup ini. Jadikan kebenaran itu sebagai fondasi, sebagai tempat untuk kita berpijak. Jadikan firman Tuhan itu sebagai sulu yang akan terus menerangi jalan hidup saudara dan saya. Supaya apapun yang akan terjadi, saudara, situasi apapun yang akan melanda negeri ini, yang mungkin saja berdampak langsung kepada kita, kita tidak akan pernah takut dan gentar. Ini luar biasa, saudara. Tiket saja dari Manado sekarang ke Jakarta 3.500. 500.000 aja orang masih mikir mau datang Jakarta, saudara. 500 sekarang. Dari yang biasanya 1 juta lebih, sekarang 500. Coba cek yang dari daerah-daerah ke Jakarta, pasti murah. Sudah murah pun orang takut.
Ngapain katanya cari penyakit di sana? Cari mati. Biar banyak duit gak mau. Tapi saya mau katakan kepada kita, saudara, saudara mau mati sebagai anak Tuhan, sebagai umat yang dipilih Tuhan, nggak nanti harus kena dengan namanya virus ini. Saudara duduk, saudara tidur, di motor, di mobil, bisa saja kematian menghampiri saudara. Jadi nggak usah terlalu takut berlebihan dengan kematian. Bukankah Saul katakan kepada jemaat di Filipi, kalau aku hidup-hidup mau untuk Tuhan, mau memprioritaskan Tuhan, melayani Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Karena kalaupun aku mati, itu adalah sebuah keuntungan. Mati untung apa rugi? Untung, saudara. Untung, saudara. Karena berharga orang-orang yang mati di dalam Tuhan. Garis bawahi, di dalam Tuhan. Yang berharga, yang berbahagia itu, yang untung itu orang yang mati di dalam Tuhan, di dalam kebenaran. Mereka yang berbahagia. Makanya Saul berani katakan itu karena dia tahu dia hidup dalam kebenaran. Dia nggak perlu takut dan gentar yang namanya kematian. Dia nggak perlu takut dengan penyakit, dia nggak perlu takut dengan kesusahan. Maka dia katakan dalam 2 Korintus pasal 4 ayat yang ke-16 bilang, sekalipun lahiria kami semakin merosot hari ke hari, tapi manusia batinia kami itu terus dibaharui dari waktu ke waktu. Tolong pada dibaca. 2 Korintus 4 ayat 16 sampai 18. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahirnya kami semakin merosot, namun manusia batinnya kami dibaharui dari sehari. Apapun yang terjadi, Saul bilang kami tidak akan tawar hati. Makan kayak cuma nasi pakai ikan kaleng, hidup apa adanya kayak motor pakai motor butut, jalan kaki mau naik angkot, nggak tawar hati, nggak usah malu, nggak usah gengsi. Karena Tuhan bukan berurusan dengan lahiriah kita, tetapi dengan batiniah kita. Terus, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Mungkin penderitaan yang kita alami saat-saat ini, saudara, hanya ringan. Kalau kita mau melihat dengan kacamata firman, jauh melebihi, saudara, apa yang kita akan terima kelak nanti, yang sekarang nggak ada apa-apanya. Tunggu kita lihat, saudara, ketika terjadi yang namanya pengangkatan para mempelai yang sudah siap sedia, sebagaimana yang dikatakan oleh Saul kepada jemaat yang ada di Tesalonika. 1 Tesalonika pasal berapa? 5 ayat 23 bilang, dalam penantian kita kepada anak domba, kepada Yeshua HaMasiah, hendaklah katanya kita tidak bercacat celah. Roh, jiwa dan tubuh kita tidak bercacat celah. Jadi yang siap menyambut mempelai itu adalah mereka yang hidup tidak bercacat celah di hadapan Tuhan. Amin. Hidup sesuai selaras dengan firman Tuhan. Mereka lah yang akan menyongsong dia kelak di awan-awan. Mereka yang tinggal, saudara, akan ada saatnya sebagaimana nubuatan daripada Amos pasal yang ke-8 tadi. Mereka begitu haus pun, mereka begitu rindu pun, mereka mencoba cari sampai di seberang laut, melewati samudra sekalipun, mereka tidak akan menemukan. Mereka tidak akan menemukan. Ketika kebenaran itu, ketika Ruach HaKodes itu sudah diangkat bersama dengan mempelainya, maka yang namanya goyim ini, saudara, dia mau cari sampai dimanapun, dia tidak akan menemukan.
Maka mereka yang menyembah kepada berhala, yang tidak setia kepada Tuhan, yang tidak menyembah kepada Tuhan yang benar, kepada Yeshua HaMashiach sebagai penyelamat, mereka akhirnya pun akan tersiksa dan akan binasa. Itulah sebabnya saudara-saudaraku, mari kita motivasi diri kita. Mari kita dorong terus hidup kita untuk semakin cinta kepada firman. Amin. Memprioritaskan Tuhan Yeshua lebih dari segala apapun juga. Amin. Jangan pernah gadaikan, jangan pernah jual iman kepercayaan saudara, kebenaran yang saudara ikuti hanya karena saudara ingin nyaman, ingin bahagia secara dunia. Jangan, saudara. Tapi firman Tuhan katakan, barang siapa yang bertahan karena kebenaran, karena nama Yeshua, Yahweh penyelamat yang hidup, maka mereka lah yang akan memperoleh keselamatan. Biarlah kita menjadi orang-orang yang menikmati kebahagiaan yang hakiki. Amin. Sebagaimana yang dijanjikan oleh firman Tuhan. Kebahagiaan yang tidak sama dengan apa yang diberikan oleh dunia ini. Kebahagiaan yang diberikan dunia ini selalu diukur dengan hal-hal dunia, dengan materi. Kalau karirnya bagus, jabatan, penghasilan bagus, maka kita akan bahagia kalau semua tercukupkan. Tetapi kita tidak. Sumber kebahagiaan kita adalah Yeshua HaMashiach. Amin. Sehingga sekalipun kita mungkin tidak memiliki kelimpahan materi seperti orang lain, tidak memiliki kecukupan seperti orang lain, tetapi kita bisa bersuka cita, kita bisa berbahagia. Dan sukacita kebahagiaan yang kita rasakan pasti jauh berbeda dengan apa yang mereka rasakan. Sukacita damai sejahtera yang kita nikmati adalah benar-benar lahir batin, hakiki, saudara. Kenapa? Karena yang menjadi jaminan kita tidak lain adalah firman Tuhan. Amin. Jadikan firman Tuhan sebagai kesukaan kita, maka kita akan menjadi orang-orang yang bersyukur, yang menikmati kebahagiaan. Tuhan kiranya memberkati kita semua. Biarlah firman Tuhan hari ini akan semakin memberikan kita kekuatan untuk terus berharap hanya kepada Dia. Kita akan menyembah Tuhan